الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaika bi taqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal muflihin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang Allah cintai, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir untuk melaksanakan sholat Jumat senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa tampil menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir selaku khatib melalui khutbah yang singkat pada kesempatan ini berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita isi kehidupan di dunia yang sesaat dan sementara ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi limardatillah, melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Dan kita niatkan di dalam melaksanakan ketakwaan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah pada kesempatan ini, Al-Fakir selaku khatib ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar terus-menerus menjaga ukhuwah, agar terus-menerus menjaga persatuan, agar terus-menerus menjaga persaudaraan sesama umat Islam. Karena syariat bukan hanya sholat, syariat bukan hanya puasa, syariat bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Menegakkan persatuan dan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman, itu pun salah satu bagian dari syariat yang telah diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah secara menyeluruh. Artinya berpegang teguhlah dengan hukum Allah secara totalitas. Lalu kemudian Allah perintahkan wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Artinya di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sesama umat Islam, sesama orang-orang yang beriman, selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali bercerai-berai. Artinya jagalah persatuan dan persaudaraan. Bahkan kalau kita lihat dan kita rasakan, semua syariat yang kita laksanakan, baik itu sholat, baik itu puasa, begitu pula ketika kita umroh atau haji, apa yang kita rasakan di antaranya? Di sana ada wujud kebersamaan, di sana ada wujud persaudaraan, di sana ada wujud persatuan. Ini yang harus terus dan menerus kita pertahankan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa kita harus tetap menjaga persatuan dan persaudaraan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an agar kita selalu waspada dan terus waspada. Apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, yuriduna, mereka orang-orang yang tidak menyukai Islam, senantiasa menginginkan, berupaya sekuat tenaga. Yuridun, untuk apa? Kata Allah, liyutfi'u nurallah, mereka sekuat tenaga untuk berupaya memadamkan cahaya Allah. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang dia selalu berupaya dan berusaha ingin memadamkan cahaya Allah. Apa wujud daripada cahaya Allah? Intinya tuh ya Islam. Tapi ada sarana untuk menegakkan Islam. Di antaranya apa? Dakwah. Sarana untuk menegakkan Islam di antaranya apa lagi? Majelis taklim. Sarana untuk menegakkan Islam apa lagi? Pondok pesantren. Pelaku-pelakunya siapa? Habaib. Pelaku-pelakunya siapa? Kiai, ustadz kalau zaman sekarang. Dulu yang menegakkan Islam itu Rasulullah dengan para sahabatnya. Dilanjutkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus salihin, sampai akhirnya ke ulama-ulama zaman sekarang. Baik itu dari kalangan ahlul bait, yaitu para habaib, begitu pula dari kalangan kiai, dari kalangan ustadz. Bahkan tidak luput para santri, mereka pun pelaku untuk menegakkan Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Allah menginformasikan ada pihak-pihak yang memang berupaya, mereka ingin memadamkan Islam, ingin memadamkan dakwah. Dengan cara apa? Biafwahihim, dengan statement mereka. Bahasa aslinya tuh biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Karena zaman dulu belum ada handphone canggih, ya mulut beneran.
mulut hakiki. Sekarang udah canggih. Ada medsos, ada televisi, ada radio. Jadi biafwahim itu bisa diartikan secara luas. Tapi pintunya itu ingin memadamkan cahaya Allah itu melalui opini yang dibangun melalui media. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini, ibadallah, kurang lebih hampir 3 tahun. Sebelum-sebelumnya para habaib, para ulama, habib sama kiai mesra bergandengan tangan bersama-sama membangun dakwah untuk tegaknya Islam. Kalau kita lihat para ulama-ulama zaman dahulu, nggak ada yang mempersoalkan tentang hal nasab para habaib. Tapi kemudian 3 tahun terakhir ini muncul kekisruhan seperti ini. Kalau hanya sekedar ilmiah menurut mereka, sudah ada jawaban dari Robito. Bahkan kitabnya sudah disusun kurang lebih 500 halaman. Sudah terjawab. Tapi karena bukan cari jawaban, yang mereka inginkan tuh bukan jawaban sesungguhnya, ibadallah. Yang mereka inginkan tuh apa sebetulnya? Perpecahan. Kalau hanya sekedar ilmiah, mereka tulis kitab, balas kitab. Dan harusnya mereka ketika diajak diskusi, datang. Ini enggak, kabur terus. Enggak mau datang. Yang mereka inginkan bukan itu, perpecahan antara ulama sama habaib. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya diadu domba habaib dengan para ulama, akhirnya orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak ngerti, akhirnya mereka bicara di media, bikin video dan seterusnya, mencaci maki para habaib, menghinakan para habaib. Bahkan puncaknya kuburan habaib di Pasuruan dibongkar, saudara, dihancurkan. Ini bukan ilmiah lagi. Yang mereka inginkan adalah bagaimana kiprah habaib selama ini di Indonesia. Di depan kita nih ada Jamiat Khair. Jamiat Khair ini organisasi Islam pertama di Indonesia. Kalau nggak salah berdiri tahun 1901. Belum ada NU. Belum ada Muhammadiyah, belum ada Syarikat Islam. Budi Utomo belum lahir, Jamiat Khair udah lahir. Sudah didirikan, saudara. Jadi kiprah para habaib ini dari dulu di Indonesia. Nah, mereka hajar dulu ini para habaib. Mereka hantam dulu wibawa para habaib. Dibuat habaib ini nggak dipercaya lagi lah, seperti itu. Setelah mereka berhasil, menurut mereka, padahal belum berhasil. Selama 3 tahun mereka bully para habaib, mereka fitnah para habaib, saudara. Akhirnya beralih sekarang, bahkan meningkat lah kalau bahasa kita. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pondok pesantren, kiai, yang asalnya ada bangunan pesantren roboh di Pasuruan, dan itu suatu musibah, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bakal ada roboh itu musola atau bangunan yang ada di pesantren? Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kemudian diteliti dan seterusnya. Apa framing yang diangkat? Oh, ternyata yang ngecor para santri. Akhirnya dilihat pondok-pondok pesantren besar yang santrinya ribuan. Oh, pantas saja bangunannya lemah, bangunannya nggak kokoh. Kenapa? Santri yang ngecor. Bukan cuma menjelidiki siapa yang ngecor. Akhirnya diselidiki yang lain di pesantren. Ada apa itu di pesantren? Akhirnya mereka simpulkan bahwa para kiai dan pesantren ini adalah tempat perbudakan. Feudalisme. Jadi semua santri dianggap budaknya para kiai. Sebelumnya nih yang cinta habaib dibilang budaknya Habib. Sekarang bergeser. Atau boleh dikata bertambah. Santri dibilang budaknya para kiai. Tidak ada yang berani memframing seperti ini kalau bukan pembenci Islam. Oh, kalau orang yang beriman, apalagi dia pernah mesantren misalnya,
cari keberkahan di pesantren, mengabdi dengan para kiai, karena kiai, ustadz, khususnya di pondok pesantren, mereka itu sama orang tua. Kalau orang tua yang melahirkan kan orang tua yang ngurusin jasad. Nah, orang tua yang ada di pesantren itu yang ngurusin ruh, yang membimbing agama. Nggak beda, sama-sama orang tua ibadah. Kemudian wali santri ngasih hadiah ke kiai, itu hal yang biasa. Terkadang kalau kita punya anak sekolah umum saja, akhir semester atau lulusan, itu setelah dapat ijazah, biasanya ngasih hadiah ke guru. Hal biasa itu. Tapi diekspos. Karena dikasih amplop sama santrinya, sama wali santri. Akhirnya tuh kiai punya mobil, bagus. Memperkaya diri. Ini disampaikan di media mainstream, saudara, di TV. Saya sebut Trans 7. Gak ada yang berani menyampaikan hal seperti ini kalau bukan orang-orang yang anti dengan Islam. Loh, kalau yang cinta Islam mikir mau nyampeinnya, minimal nanya dulu. Begitu dia ambil gambar dari beberapa pesantren, harusnya dia tanya dulu ke pesantren yang gambarnya tuh diambil. Bagaimana Pak Kiai? Saya mau tayangkan seperti ini narasinya. Saya pastikan ditolak itu sama pesantrennya. Dijelasin dulu apa maksud-maksud itu semua. Santri ngecor, apa maksudnya? Ketika orang tua kasih hadiah ke kiai, apa maksudnya? Pasti dijelasin dulu. Wah, ini sepihak, ambil gambar, di framing negatif. Setelah Habib, kiai, lalu kemudian pesantren, lalu kemudian santri. Ini adalah penopang Islam nih. Yang tadi saya katakan, dakwah pesantren, majelis taklim, masjid, ini penopang Islam, pelakunya habaib, kiai, ustadz, santri, ini pelaku. Ujung atasnya nanti Islam, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang paling tinggi. Lah, ini kalau pelakunya sudah dihajar, media dakwahnya sudah diluluh lantahkan, tinggal satu langkah lagi Islamnya yang akan mereka robohkan. Jadi hati-hati hadirin. Andai kata misalkan nggak percaya dengan habaib, cukup di hati. Lah, kalau bicara keimanan, apa semua manusia beriman kepada Allah? Ada yang iman, ada yang enggak. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Apa semua orang percaya Nabi Muhammad Rasulullah? Enggak. Ada yang iman, ada yang enggak. Begitu pula ke Al-Quran. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ke hari kiamat, ada yang percaya, ada yang enggak. Surga neraka, ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, begitu pula kalau Habib itu dzurriyyah Nabi. Yang percaya silakan, yang enggak percaya enggak ada masalah. Jaga persatuan, itu yang penting, ibadallah. Sebab apa? Sebab negeri yang kita cintai ini enggak main-main. Yang pertama, Allah anugerahi mayoritas beragama Islam. Jadi kalau bicara persatuan Indonesia, pada hakikatnya, kenapa Indonesia nggak bisa dipecah belah? Itu bukan karena bendera merah putihnya, bukan. Bukan karena Garudanya, bukan. Bukan karena Pancasilanya, bukan. Karena seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pasti di dalamnya ada yang beragama Islam. Itu yang membuat Indonesia tuh erat, rekat, ibadallah. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena persaudaraan sama umat Islam itu bukan dibangun atas dasar suku, bukan atas dasar bangsa, bukan atas dasar warna kulit, tapi atas dasar Islam. Maka ribuan suku di Indonesia, ratusan bangsa di Indonesia, kenapa bisa bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena di setiap provinsi yang beda suku, beda bangsa, hampir semuanya ada umat Islam di dalamnya. Yang kedua, selain mayoritas Muslim, kalau kita mau mengurut dari kerajaan Islam pertama,
di Samudra Pasai, di Aceh, itu pondok pesantren sudah berdiri dari abad ke-8. Tahun 900-an sudah ada pesantren, tapi di Aceh. Yang kemudian menyebar ke tanah Jawa. Kalau kita baca kurang lebih 50 pondok pesantren yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Artinya ada kiprah pesantren di negeri ini. Merebut kemerdekaan. Resolusi jihad dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Peristiwa 10 November. Para kiai yang gugur banyak. Para santri yang gugur banyak. Itu kiprah para kiai, kiprah pondok pesantren dan para santri. Kemudian setelah merdeka menghadapi gejolak-gejolak. Pemberontakan PKI tahun 48. Itu belum banyak itu tentara yang jadi korban. Justru para kiai di daerah Madiun dikubur hidup-hidup para kiai oleh PKI zaman itu. Santri, kiai, dan pesantren. Begitu pula tahun 65. Selain para jenderal angkatan darat, kiai juga jadi korban ibadah. Betapa kiprah pesantren dan kiai, para habaib di Indonesia luar biasa. Sekarang dibully habis-habisan. Ini jangan main-main. Mungkin kita nggak berasa. Karena kita ini maaf, hanya pelaku ibadah. Yang penting sholat, baca Quran, zikir. Entar begitu gongnya, betul-betul Islam yang mau digarap. Siapa yang nyangka sih Palestina bisa dikuasain Israel? Siapa yang sangka? Loh, kalau kita lengah, kalau kita nggak mau jaga ukhuwah, jaga persatuan, apalagi udah begini nih, Habib diserang, kiai diserang, pesantren diserang, semua ini harus bersatu. Stop membahas nasab para habaib yang tujuannya mengadu domba. Ayo kita bersatu lagi. Seperti dulu 212. Kenapa kita dikasih kemenangan oleh Allah? Lintas persatuannya. Beda madhab bersatu. Beda pesantren bersatu. Bahkan beda ormas bersatu. Menang waktu itu. Apa kata Nabi? Kata Nabi dikatakan di dalam hadisnya, saudara, alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Bersatulah kalian. Dengan bersatu Allah akan berikan kemenangan kepada kalian. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, selain persatuan yang harus kita jaga, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah beri nikmat ke negeri ini, mayoritas penduduknya umat Islam, pesantren di mana-mana, majelis taklim di baib banyak, kiai banyak, asatidzah banyak. Ditambah lagi kekayaan alam yang luar biasa. Ditambah lagi teritorial negeri ini yang sangat luas. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah lindungi Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga para habaib dan para ulama kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka-mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya kata Allah, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Pada akhirnya Allah tetap akan jaga cahaya Allah. Maksudnya Islam tetap Allah jaga. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang dipilih oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bitaqwallah wa bita'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.